segera boga jodoh, amin. Anu sangsara masih segera hartanya, amin. Anu bulan kalina bangun masih bager, amin. Anu pada selamatkan segera lunasan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan kedaulatan kita masih disempatkan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKI beserta jajarannya, dan kami muliakan Bapak Al-Karom, Bapak Dr. Adan yang selalu hadir di tempat kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan tentang jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah supaya bisa bersyukur. Suatu ketika pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal. Kemudian Bilal bersabda, wahai Bilal, dengan amal apa kamu mendahului diriku ke surga? Sungguh semalam aku mau memasuki surga, aku mendengar derap suaramu, suara sedang di depanku. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali, melainkan setelahnya aku sholat 2 rakaat. Dan tidaklah aku atau diriku berhadas atau lataba wudu, melainkan aku langsung wudu lalu dan sholat. Rasulullah SAW berkomentar, dengan amalan inilah mau lebih cepat masuk surga. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 1179. Istiqomah setelah Ramadan adalah tanda diterimanya amal. Jangan biarkan semangat ibadah hanya singgah sebulan lalu hilang tanpa dicatat. Ramadan telah pergi, tapi Rabb kita tak pernah meninggalkan kita. Betul tidak? Betul. Sebenarnya, jika dulu mudah bangun malam, maka lanjutkan walau hanya sedikit. Jika dulu lisan basah dengan tilawah, membaca Al-Quran, dzikir, jangan kering setelahnya. Amal kecil yang terus menerus lebih dicintai daripada yang besar, tapi terputus. Istiqomah itu bukan tentang banyaknya, tapi tentang konsistensi dalam perjalanan. Subhanallah. Semoga kita termasuk hamba yang tetap teguh, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jangan kamu menghitung nikmat Allah. La tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya.
Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Betul tidak Pak? Coba Pak, kita mempunyai mata dikasih oleh Allah berlipat. Sudah berapa berlipat kita? Bisa dihitung tidak? Oh, subhanallah, nikmat dari Allah. Seandainya eta terlipat ditahan oleh Allah melotot, mau tidak? Oh, subhanallah, ditahan oleh Allah kan? Subhanallah, kita melotot, terkedip-kedip, sih-sih kalau beritu manusia di pada subhanallah itu babaturan urang ditutup mata supaya terkedip. Subhanallah, kita melototnya subhanallah. Eta nikmat dari Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di langit dan di dalam air maupun dalam diri manusia, semua demi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Dan jika kamu, wahai manusia Allah, berkumpul dan bersama-sama memakai alat-alat tercanggih sekalipun, menghitung nikmat Allah kepada kita, niscaya kamu sampai kapanpun tidak akan mampu hitung jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun atas kesalahanmu, Maha Penyayang kepadamu, sehingga Allah tidak memutus nikmatnya kepadamu. Mesti kamu mendurhakai dan mengingkatnya. Tetap mau ibadah dikasih nikmat oleh Allah, nudurhaka dikasih oleh nikmat, nu korupsi dikasih oleh nikmat oleh Allah. Cepat buru Allah di dunia, nanti di akhirat perhitungkan. Makna inti tafsir pertama, nikmat Allah tidak terhitung. Bukan hanya banyak, tapi mustahil dihitung secara sempurna. Nikmat itu mencakup yang terlihat seperti harta udah. Ya, punya harta teh di rumah, bro di juru, bro di patno, malaya di mana cenah? Susu untuk si ibu macam subhanallah. Kata nikmat ya Allah. Kesehatan nikmat ya Allah. Keluarga nikmat ya Allah. Anak cucunya subhanallah itu nikmat ya Allah. Nikmat itu mencakup tadi harta, kesehatan, keluarga. Yang tidak terlihat iman itu nikmat ya Allah. Kalau seandainya Pak tidak ada iman, tidak mungkin Bapak dan Ibu hadir ke masjid ini. Karena adanya iman, terketuk hatinya, terketuk kalbunya, datanglah ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat itu nikmat tidak terlihat. Udah, coba kita lihat dari Allah. Waktu ya, ketenangan hati atau batin tenang. Kalau kamu kurang masalah tenang itu Pak. Nah, kalau rutin tenang, semoga hutan banyak yang tenang banyak. Kesalahan boleh ingatnya subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Sahur sepuh, sahur buru-buru begini. Moal kaya kanikmatan anu dibarengi kesulitan. Kali sahur buru-buru, moal kaya kanikmatan anu dibarengi kesulitan. Anu pahit karasana anggap madu, ya. Anu amis anggap jamu. Jamu sing jadi ilmu, kasabaran ku pahitna, madu sing jadi tawadu, ku amisna, jeung syukur dina kahirupan. Bisa itu terang? Insyaallah ya. Kedua, manusia seringkali kita cenderung fokus pada kekurangan. Padahal nikmat yang ada sudah jauh lebih banyak. Jangan iri pada kehidupan orang lain. Karena apa yang terlihat indah di mata belum tentu seindah kenyataannya. Oh, siapa tanya kurang kabina-bina, ya? Subhanallah, dilihat oleh mata belum tentu di dalamnya seperti apa, ya? Ganti mobil, HD wayanya, mana HD? Tak subhanallah, ngeri katanya kenyataan. Kalau dilihat oleh mata satu benar kaya kan? Pengaruhnya subhanallah sempurna. Di dalam kita tahu. Yang tahu diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu dengan subhanallah ya. Perbanyak
Nah, menghapus dosa teh pertama banyaklah istighfar Nabi Yunus. Bagaimana bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? Udah hafalnya disata 11 kali. Untuk apa teh kasidah we deh. Eta teh surat 20 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa akhirnya ulangnya? Pada sholat turang wajib musuh sunat baca laila anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kedua istighfar Nabi Adam alaihissalam. Ya, pernah dengarkan istighfar Nabi Adam alaihissalam itu jika Nabi Adam alaihissalam berenjol-enjol senang-senang di surga. Ternyata kesebelasan setan, bukan kesebelasan versi ya, kesebelasan setan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Nabi Adam bertobat istighfar kepada Allah, dia balik yang di dalam Quran 97 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya satu. Maka Rabbana dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Lamun orang hidup di dunia tidak diampuni oleh Allah, pasti di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Mampang berkurang nasiru, banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah seperti tadi istighfar Nabi Yunus, istighfar Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, balikan di dalam Al-Quran surat ke-14 ayat 41. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya satu. Jangan dibaca ya subhanallah. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Pasal Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Setiap orang punya ujian. Pak, punya ujian tidak? Punya ujiannya. Ujian luka dan cerita. Makanya ketika habis sholat, terus kajurukan itu ngobrol, kadang-kadang ceritakan ujian luka udah ya, ceritakan naon teman, walau ceritakan ya. Nah, yang tidak selalu mereka tunjukkan, ini hanya akan menguras hati dan menjauhkan dari rasa syukur. Belajarlah untuk melihat ke dalam diri. Bukan membandingkan dengan orang lain. Apa yang Allah berikan kepada kita sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sekedar keinginan kita. Kita minta mobil atau teh diberi apa? Tuh Allah beri nikmatnya subhanallah. Ketika kita sibuk bersyukur, hati akan merasa lebih lapang dan tenang.
Allah tidak melihat hasil, tapi usaha. Tidak semua usaha langsung berhasil, tidak semua doa segera terjawab, tidak semua impian cepat terwujud, dan itu sering membuat hati lemah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Apa yang Allah takdirkan selalu mengandung hikmah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa tanpa lelah, terus berdoa tanpa lelah, bersabar tanpa menyerah, dan yakin Allah Maha Adil. Terus berusaha, bertawakal, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Ingat, kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang pandai bersyukur. Karena mati itu tidak akan dibawa harta itu, tapi Allah melihat, oh bersyukur, dikasih rezeki bersyukur, tidak dikasih jujur salah. Setiap langkah yang kita ambil untuk mencari nafkah dengan harap sesungguhnya merupakan ibadah dan menambah amal. Ketiga, penutup ayat. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walaupun manusia kurang bersyukur, sering lupa nikmat, Allah tetap membuka pintu ampunan dan kasih sayang. Tuh, kasih sayang Allah ya, walaupun kurang sering kurang bersyukur, sering lupa pada nikmat, Allah tetap membuka pintu ampunan kepada kita. Sakingnya Allah Allah. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini bagian penting. Kalau cuma paham tapi tidak dipraktekkan, tidak ada efeknya. Pertama, latihan bersyukur harian, simpel dan powerful. Setiap hari tulis minimal 3 nikmat. Contoh, nikmat badan sehat. Masa kita nggak sehat? Karena badannya, sakaunya nikmat badan sehat. Nikmat bisa makan enak, betul banget, bisa nikmat. Kenapa nikmatnya subhanallah dengan makan enak. Nikmat ada teman, bisa ngobrol dengan teman, datang ke masjid, ngaji subuh, ya, dengan teman kayak sini ngobrol, cerita, sini ya, subhanallah. Mata masuk merah cara, subhanallah. Abang tadi awal membaca salaman itu paling itu bayar masuk bayar darah. Coba lama di rumah bisa bawa bayar tuh. Paling saya istri kita tidak tahu. Dari mudah dari sekolah sudah masuk itu. Tahu di rumah ada orang ada di mobil tuh kan sini toilet. Tahu di rumah mak toilet kamu bersihkan. Tahu nanti kita sekolah sekolah sudah lama. Kayak begitu. Nikmat bisa datang ke pengajian. Nikmat istri dan anak cucu yang soleh dan solehah. Saya nikmati Allah. Ini melatih otak kita, ya, fokus ke cukup, bukan kurang. Jika ada seseorang yang memberimu kebaikan, sekecil apapun, jangan pernah melupakan hal itu. Jika kita mampu, balaslah dengan kebaikan yang serupa. Dan jika tidak mampu, maka doakanlah kebaikan untuknya tanpa dia ketahui. Teman-teman dapat kebaikan dari seseorang, ya, subhanallah, tak balaslah dengan kebaikan yang serupa. Kalau memang tidak mampu, mendoakan orang tersebut tanpa diketahui orang tersebut itu yang lebih baik. Oh, subhanallah. Bahwa kita telah mendoakan kebaikan untuknya, jangan pernah
Jangankan membalas kebaikannya, tapi malah berbuat jahat kepadanya. Na'udzubillah min. Jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, lalu kau balas dengan keburukan, berarti kita adalah orang yang tidak tahu itu. Bagaikan kaca yang lupa kulitnya. Kedua, ucapan alhamdulillah dengan sadar. Bukan sekedar ucapan, tapi hadirkan kesadaran. Lagi minum, sadar nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Oh segitu tak? Alhamdulillah. Ya? Lagi istirahat, sadar ini nikmat dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Allah menciptakan hidup bukan untuk membuat kita selalu senang, tapi agar kita belajar bersabar, belajar bersyukur, dan belajar bertakwa dalam segala keadaan. Ketiga, gunakan nikmat, jangan cuma nikmati. Nikmat itu amanah, bukan cuma buat dinikmati. Contoh, ilmu dipakai membantu orang, uang untuk sedekah, waktu produktif. Allah akan mengganti semua luka yang pernah kau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Demikian juga dengan rezeki yang kau berikan, dipastikan akan diganti dengan rezeki yang tak terduga. Keempat, jangan bandingkan ke atas terus, mesti ditajong. Kalau orang tinggal si anu sabari anu kalur, dengan orang menjalankan kalur terus, ditajong teteh. Subhanallah, kenapa? Subhanallah, jangan dibandingkan ke atas terus. Kalau kita terus lihat yang lebih kaya, lebih sukses. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan At-Tabrani, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Kita akan merasa miskin terus, padahal sebenarnya tidak. Bersyukur tanpa harus menunggu sempurna. Syukur hadir saat kita bisa menghargai hal kecil yang sering terlupakan. Hal ini adalah saat terbaik untuk menyapa diri kita. Berkata, terima kasih saya sehat. Masa itu tidak? Segatunya. Terima kasih rezeki berlimpah. Segitunya. Terima kasih hidup kuat dan masih bisa beribadah. Kelima, saat susah tetap cari kita. Ini level tinggi. Lagi sakit masih bisa bernafas. Lagi gagal masih punya kesempatan. Kesimpulan, tapi jujur, masalah utama manusia bukan kekurangan nikmat, tapi tidak sadar dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini seperti tamparan halus. Kita hidup dikelilingi nikmat, tapi masih sering mengeluh. Dan kabar baiknya, Allah tetap sayang, Allah tetap mengampun dan maha penyayang. Sawu sepuh dina nyari sing nepi ka ilmu, dina beri sing ngajari menang, ulah nepi ka paeh dina hidup, raga hidup tapi paeh. Kalau sampai gitunya sebenarnya mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat, mudah-mudahan diamalkan dalam hidup ini. Kurang lebih mohon maaf. Kawan terbuka Sukabumi, ke Jogja, ke Cigadok, kamu terdisipasi di ayat kawan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim
الدين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana